Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Abdul Rahmat dan bersama teman saya Ines Septarina, kami hadir di sini untuk mempresentasikan materi tentang arsitektur jaringan komputer. Dalam era digital yang semakin berkembang, arsitektur jaringan menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur komunikasi yang andal, efisien, dan aman. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar, komponen, serta tren terkini dalam arsitektur jaringan. Kami akan membahas mengapa arsitektur jaringan sangat penting, bagaimana model referensi seperti OSI dan TCP/IP bekerja, serta bagaimana memilih topologi yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua orang. Mari kita mulai dengan memahami definisi dan tujuan arsitektur jaringan. Pengertian arsitektur jaringan, definisinya kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana komponen jaringan seperti hardware, software, protokol diorganisasikan dan berinteraksi. Tujuannya satu, menjamin interoperabilitas, artinya memastikan bahwa perangkat atau sistem dari vendor yang berbeda, misalnya Cisco, HP, Microsoft, dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan lancar tanpa masalah. Contohnya, komputer dengan Windows dapat terhubung ke printer merek Epson. Kedua, contohnya router Cisco dapat berkomunikasi dengan switch TP-Link. Tanpa interoperabilitas, setiap perangkat hanya bisa bekerja dengan produk dari vendor yang sama, sehingga membatasi fleksibilitas dan meningkatkan biaya. Yang kedua, mengoptimalkan performa. Artinya, mendesain jaringan agar cepat, efisien, dan minim delay saat mengirimkan data. Cara mencapainya, pertama, memilih protokol yang tepat. Misalnya, TCP untuk keandalan, UDP untuk kecepatan. Menggunakan perangkat berkualitas, switch yang handal, kabel fiber optik. Yang ketiga, mengatur bandwidth agar tidak ada aplikasi yang memonopoli jaringan. Contohnya, jaringan dirancang agar video conference tidak lag meskipun ada banyak menggunakan yang streaming. Yang ketiga, memudahkan skalabilitas, artinya kemampuan jaringan untuk dikembangkan atau diluaskan dengan mudah tanpa harus mengubah desain secara total. Contohnya, menambah komputer baru di kantor tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur. Kedua, memperluas jaringan dari 10 menjadi 100 pengguna dengan hanya menambah switch agar jaringan bisa tumbuh seiring dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Yang keempat, meningkatkan keamanan, artinya melindungi jaringan dari ancaman seperti peretasan, kebocoran data, atau serangan malware. Cara mencapainya menggunakan firewall untuk memfilter lalu lintas berbahaya, menerapkan enkripsi, misalnya HTTPS, VPN untuk menyembunyikan data, membatasi akses pengguna dengan autentikasi atau autorisasi. Contoh, data sensitif seperti kata sandi dan informasi keuangan di enkripsi agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Komponen utama arsitektur jaringan, pertama perangkat keras, router, switch, hub, server, kabel, akses point. Untuk perangkat lunaknya, sistem operasi jaringan, protokol, TCP,
atau IP HTTP aplikasi. Media transmisi, kabel, UTP, fiber optik, nirkabel Wi-Fi, Bluetooth. Protokol komunikasi, aturan yang mengatur pertukaran data, contohnya TCP, IP, Ethernet. Model referensi OSI ada 7 layer. Yang pertama, application, HTTP, FTP, SMTP. Yang kedua, presentation, enkripsi, kompresi. Yang ketiga, session, pengelolaan sesi. Yang keempat, transport, TCP atau UDP, keandalan data. Yang kelima, network, IP address, routing. Yang keenam, data link, frame, MAC address. Yang ketujuh, physical, kabel atau sinyal. Model TCP atau IP ada 4 layer. Yang pertama, network access, data link plus physical. 2, internet, IP routing. Yang ketiga, transport, TCP, UDP. Yang keempat, application, HTTP, DNS, FTP. Perbandingan dengan OSI, yaitu TCP atau IP lebih sederhana dan digunakan secara praktis di internet. Seperti contohnya di gambar yang kita buat. Jenis-jenis arsitektur jaringan berdasarkan skala. Yang pertama itu PAN, Personal Area Networking. Cakupannya jarak yang sangat pendek, biasanya beberapa meter dari satu orang. Contohnya, menghubungkan ponsel ke laptop menggunakan Bluetooth atau menghubungkan handset nirkabel. Fungsinya komunikasi antar perangkat pribadi dalam ruangan pribadi. Yang kedua adalah Local Area Networking atau disebut LAN. Cakupannya area terbatas seperti gedung, kantor, kampus, atau rumah. Contohnya, jaringan komputer di sebuah sekolah atau kantor. Fungsinya memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer dan data antar komputer dalam area tersebut. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupannya meliputi area yang lebih luas dari LAN, seperti satu kota besar atau beberapa kota. Contohnya, jaringan yang menghubungkan beberapa gedung di sebuah kawasan perkantoran. Fungsinya memberikan interaksi antar lokasi yang tersebar dalam area metropolitan. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. Cakupannya wilayah geografis yang sangat luas. Bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Contohnya, internet adalah contoh WAN terbesar yang menghubungkan berbagai jaringan LAN dan MAN di seluruh dunia. Fungsinya menghubungkan jaringan-jaringan yang berjauhan secara geografis, seringkali menggunakan infrastruktur seperti kabel bawah laut atau satelit. Berdasarkan peran klien ke server, yaitu terpusat pada server. Peer-to-peer, semua perangkat setara. Di sini ada topologi jaringan, topologi bus dan star. Topologi bus itu menggunakan satu kabel utama sebagai tulang punggung. Semua perangkat terhubung ke kabel tersebut. Kelebihannya adalah sederhana dan murah. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan gagal. Terus ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau hub switch. Kelebihannya mudah dikembangkan dan dikelola. Kekurangannya, jika perangkat pusat gagal, jaringan terhenti.
Nah, di sini ada topologi ring dan mesh. Topologi ring, perangkat terhubung melingkar. Data bergerak satu arah, kelebihannya performa stabil pada lalu lintas tinggi. Kekurangannya, jika satu node bermasalah, dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Terus ada topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Kelebihannya sangat andal, sulit terjadi gangguan total. Kekurangannya biaya tinggi, sulit diimplementasikan. Sekian dari saya Abdurrahmat dan Saya Ines Septarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.